Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teddy Gunawan, guru SMA 1 Cicaleng, Kabupaten Bandung, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan pelaporan IKI kali ini, saya akan mencoba membahas tentang memahami fiksi. Fiksi adalah karangan kisahan, ya. Yang tradisional itu aneka dongeng, yang modernnya novel, cerpen diantaranya. Nah, kita akan fokus pada kesempatan kali ini membicarakan novel atau cerita pendek. Nah, bagaimana cara memahami novel atau cerita pendek ini? Maka Ananda ada dua hal yang harus Ananda perhatikan dengan cermat. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, artinya yang dipikirkan, yang direncanakan oleh si penulisnya, si pengarangnya. Seperti apa? Tema, ide cerita, saya akan mengisahkan apa? Dipikirkan kan? Nah, itu masuk kategori intrinsik. Yang kedua, misalnya temanya sudah ditentukan, saya mengisahkan seorang pemuda bernama Kosasih, muncul gagasan kisah kasih seorang pemuda misalnya bernama Kosasih misalnya. Nah, maka semua rangkaian cerita harus berisi tentang bagaimana kisah kasih seorang tokoh yang bernama Kosasih itu. Nah, yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah Ananda tentu harus memikirkan siapa nih nama tokohnya, disesuaikan tentunya ya dengan setting cerita. Untuk orang kota tentu nama seperti tadi kurang tepat. Kalau zaman sekarang anak-anak milenial mungkin itu sudah ke barat-baratan ya, Valen, Leonard misalnya ya, minimal Leo lah namanya. Maka sejalan dengan nama yang modern itu pun karakternya pasti akan karakter yang modern pula. Nah, itu semuanya menyangkut kepada unsur intrinsik yang ketiga, itu setting di mana kejadian itu. Kalau mengisahkan desa tentu akan disesuaikan dengan nama. Nah, si penulis akan memikirkan nama orang desa dengan karakter jujur, mungkin Ahmad, Abdurrahman. Tapi nama orang kota, karakter jujur mungkin sudah tidak bernama Ahmad atau itu lagi ya. Ada nama yang lain, misalnya Sandi. Nah, itu dipikirkan. Berikutnya adalah alur. Bagaimana cerita ini agar menarik? Ya, apakah harus saya kisahkan melalui alur yang maju, masa kini terus bergerak ke masa depan sampai si tokoh misalnya mencapai cita-cita yang diharapkannya, ya, atau mundur ke belakang? Atau ada alur yang menggabungkan ya, sebagian maju, sebagian mundur. Nah, itu kita sebut sebagai alur mundur. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah bagaimana si pengarang cara berkisahnya. Apakah dia menggunakan teknik akuan seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Misalnya saat itu aku masih bersekolah di bangku SMA kelas 12 ketika pertama kali Boy ku kenal. Yang aku suka dari Boy adalah sikapnya yang sportif, lugas, dan pemberani. Misalnya, itu menggunakan sudut pandang akuan. Ya, sudut pandang orang pertama. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu bisa diaan, bisa nama orang. Boy tersenyum, memandang gadis-gadis itu. Ada seorang yang menarik perhatiannya. Susi sangat menarik perhatian Boy. Nah, nama Boy, nama Susi itu disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Populernya itu. Ya, populernya itu hanya sudut pandang orang ke-1, sudut pandang orang ketiga. Tidak ada sudut pandang orang kedua. Siapa sudut pandang orang kedua? Sudut pandang orang kedua adalah orang yang diajak berbicara. Sudut orang pertama, aku yang berbicara. Sudut pandang yang kedua, orang yang kita bicara, kamu. Ya, engkau, Anda. Coba Ananda, pernahkah Ananda ketika membaca novel atau cerita pendek ada tokoh yang si kamu tertawa terbahak-bahak, si kamu menangis kesakitan? Kan tidak pernah ada ya. Jadi sudut pandang hanya sudut pandang orang ke-1 dan sudut pandang orang ketiga. Selebihnya dari berbagai teori ada sebetulnya pengembangan dari
sudut pandang atau point of view ini. Kita bicarakan secara yang sederhana saja, yang ringkas saja. Jadi sudah ada 5 ya unsur intrinsik itu. 1 tema, 2 tokoh dan penokohan atau karakternya, 3 alur, 4 setting kerjaan cerita, 5 sudut pandang yaitu bagaimana titik berkisah. Nah, yang menjadi perdebatan adalah amanat. Ada 2 pendapat bahwa amanat dikatakan unsur intrinsik dan pendapat kedua mengatakan amanat tidak termasuk intrinsik. Konsepnya yang tadi, kalau si pengarang memang berencana meniatkan ingin menasehati si pembaca, maka amanat masuklah unsur intrinsik. Tetapi apabila dia tidak punya niat memberikan nasihat kepada para pembaca, dan itu hanya penafsiran para pembaca saja, tampaknya dalam konsep ini amanat tidak termasuk unsur intrinsik. Yang kedua untuk memahami fiksi adalah dari sudut unsur ekstrinsik. Apa itu ekstrinsik? Unsur yang membangun karya sastra dari luar. Apa maksudnya? Yang terkait dengan latar belakang si pengarang, pendidikannya, hobinya, pekerjaannya. Itu tanpa sengaja atau secara otomatis akan mewarnai karyanya. Kalau dia seorang ulama, maka otomatis karya-karyanya akan dihiasi dengan fatwa-fatwa keagamaan. Karena itu hobinya, karena itu pekerjaannya. Kalau dia seorang dokter, maka karyanya itu, novel atau cerpennya itu tentu akan membicarakan misalnya tokoh utamanya seorang dokter, dia mengobati, dia tahu farmakologi dan sebagainya. Itulah yang disebut unsur ekstrinsik. Nah, cukup dengan memahami unsur intrinsik, maka Ananda akan memahami sebuah novel atau sebuah fiksi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.